Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret yang fenomenal ini. Dalam astrologi bulan Maret ini setelah equinox tanggal 20, begitu kita masuk ke Aries season, itu adalah tahun barunya astrologi. Karena Aries selalu zodiak pertama dan Pisces zodiak terakhir. Ya. Dan fenomenal yang lain adalah Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius ya, tanggal 23 Maret ya. Setelah 15 tahun di Capricorn. Juga Saturn yang dari tahun 2020 Desember, bulan Desember ya, dia meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Nah, kita lihat dampaknya apa sih untuk 12 zodiak ya, di bulan Maret ini. Plus, gue akan buka pola baru ya, yang khususnya untuk melihat Saturn di Pisces dan Pluto di Aquarius itu seperti apa untuk kita semua dampaknya. Dan gue pilih dua dengan cara yang berbeda ya. Kalian pilih mana yang mempresentasikan diri kalian. Ini di akhir ya. Dan itu adalah petunjuk dan saran. Oke, cekidot untuk setiap zodiak. Hai Kepi, langsung aja ya baca energi kalian di bulan Maret ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Kepi, kalian welcome untuk join karena pesannya bisa juga buat kalian ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Capricorn, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Kali ini gue akan buka pola yang berbeda. Gue hanya buka 6 kartu ya, yang mana temanya adalah Pluto di Aquarius dan Saturn di Pisces ya. Dan di sini udah gue siapin 2 tumpukan untuk petunjuk dan saran buat Capricorn di bulan Maret. Kalian pilih-pilih aja dulu ya. Nanti setelah gue baca yang 6 kartu ini, gue akan bacakan keduanya, jadi stay sampai akhir, oke? Capricorn di bulan Maret. Senang ya, akhirnya Pluto setelah lagi melepaskan Capricorn. Senang, akhirnya lega gitu. Setelah 15 tahun bos di Capricorn ya kan. Ntar Pluto di Aquarius 20 tahun. Jadi jangan balas dendam ya. Jangan balas dendam. Anyway, energi yang Pluto ya, di bulan Maret ini untuk Cappy. Justice. Pergaulan, lingkungan sekitar, network yang bagaimana. Aspirasi terhadap lingkungan itu ya, ada aspirasi kalian dan harapan-harapan kalian karena ini energi Aquarius ya. Itu apa? The Magician. Dimana bagaimana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian. The Star. Untuk energi Mars, dimana kalian harus lebih proaktif. The Tower. Untuk energi Saturn, tanggung jawab baru apa yang kalian akan ambil. The Chariot. Dan untuk energi Saturn di Pisces, support apa atau bagaimana kalian untuk kalian bisa lebih mengembangkan sisi spiritual kalian. The Wheel of Fortune, Jupiter. Okay. Under the deck, The Lovers. Oke. Perubahan apa yang kalian butuhkan? Keseimbangan kah? Keadilan kah? Ya, keharmonisan kah? Ini energi Libra. Yang mana buat Capricorn itu tentang di karir, reputasi, status. Ya. Kalian menuntut keadilan mungkin. Untuk reputasi kalian mungkin, untuk di masalah karir kalian atau bahkan status kalian ya, entah itu pernikahan lah apalah ya kan. Ada yang mungkin berurusan dengan pengadilan lah ya kan. Capricorn.
Iya benar. Anyway, Pluto yang udah 15 tahun di Capricorn ya. Ini masalah bagaimana kalian jati diri kalian sendiri. Bukan jati diri sih, lebih lebih tepatnya bagaimana kalian ingin tampil. Selama 15 tahun ini coba kita kalian lihat lagi kelas balik sebentar ya. Mungkin kalian selama 15 tahun ini suka berubah-ubah dalam arti penampilan ya. Gue ngomong untuk Capricorn rising atau ascendant sign lebih tepatnya ya. Berubah-ubah ya yang namanya pingin ganti cat rambut ya kan, pingin tampil berbeda selalu gitu kan. Karena Pluto itu kan sifatnya transformatif ya, transformatif. Jadi entah apa yang kalian ingin tampilkan, lebih tepatnya selama Pluto di Capricorn. Nah, begitu Pluto masuk ke Aquarius ya, dan itu akan stay 20 tahun di sana. Itu mungkin buat Capricorn ini tentang nilai. Apa yang berharga dan bernilai buat kalian. Ini prosesnya bakalan lambat karena Pluto itu pelan banget ya. Pluto kan planet yang terluar ya, terjauh, terkecil. Jadi nggak terlihat perubahan-perubahan itu, tapi itu jelas. Karena Pluto di Aquarius secara kolektif dan general atau global itu kita sudah mulai merasakannya ya. Itu teknologi ya. Karena Aquarius itu kan mental ya, mental activity, mental. Jadi pikiran ya, itu elemen udara atau angin. Jadi semua tentang intelektualitas ya, teknologi, kesadaran manusia, tentang kemanusiaan itu sendiri, bahkan tentang perubahan politik ya. Tapi Pluto di Aquarius selama tahun ini kita akan nyicipin cuma 3 bulan aja, kita kurang lebih udah bisa merasakan. Yang benar-benar kita rasakan mulai tahun depan sih ya. Ada revolusi nanti di situ juga ya kan, secara politik. Aquarius gitu loh ya kan. Nah, kalau buat Capricorn selama 20 tahun tentang apa sih yang benar-benar bernilai buat kalian ya, karena Aquarius ada di rumah kedua ya, ada di rumah kedua. Jadi kalian akan ciptakan keseimbangan itu, keharmonisan dalam diri kalian sendiri, dan bagaimana kalian menilai dan menghargai bahkan mengapresiasi diri kalian sendiri. Kalau kalian lupa menulis yang paling berharga itu adalah diri kalian sendiri, saatnya kalian untuk lebih menghargai diri kalian sendiri ya. Mencintai diri kita sendiri, karena kalau kita nggak hidup ya semuanya juga nggak ada artinya. Lingkungan yang bagaimana, network yang bagaimana ya, bagaimana aspirasi dan harapan kalian terhadap lingkungan. The Magician kalian dapat. Ini energinya Merkuri ada di Pisces, Bro. Tanggal 1 kemarin dia di 29 derajat bersanding dengan Saturn. Karena Merkuri itu planet tercepat pergerakannya ya. Tanggal 2-nya dia masuk langsung ke Pisces. Kalau Saturn tanggal 7 dia baru masuk ke Pisces. Yang jelas dengan energi Saturn bersanding dengan Merkuri di akhir 29 derajat, karena kalau bumi itu bulat kan 360 derajat ya. Ada 12 zodiak, jadi setiap zodiak itu 30 derajat, yang mana setelah 29 derajat itu bukan 30 tapi 0 derajat di zodiak berikutnya. Karena ini bumi ya, konstelasi bintang-bintang persodiakan itu kayak ikat pinggangnya gitu di luar bulan itu sendiri. Jadi saat dia bergerak itu ini di season mana nih gitu kan. Nah, di 29 derajat biasanya energinya Merkuri dan Saturn itu biasanya astrologer bilangnya anaretik ya, ada peleburan di situ. Karena Merkuri tentang persepsi, pengetahuan intelektual dan komunikasi, Saturn adalah disiplin, tanggung jawab ya. Ikatan-ikatan ke batasan-batasan ya. Kita mungkin dapat penjelasan atau pencerahan tentang apa sih yang membatasi kita gitu. Itu energi akhir bulan Februari
ke bulan Maret kita bisa ngerasain itu. Gue ngerasain banget. Anyway, Merkuri udah masuk ke Pisces. Buat Capricorn itu ada di lingkungan itu sendiri, ya, di rumah originalnya si Aquarius. Kalian mampu merealisasikan, kalian yakin kalau kalian mampu merealisasikan apapun aspirasi kalian terhadap komunitas atau lingkungan sekitar kalian dengan energi The Magician. Apa yang kalian ingin bangun, ya kalian bisa, kalian mampu, gitu ya. Dan gunakan kreativitas, imajinasi kalian untuk mencapai visi-visi itu. Tapi yang gue perlu kasih tahu di sini, tanggal 15 sampai 16 itu 15-16 Maret ya, itu matahari Neptune sama Merkuri itu bersanding, in conjunction, bersanding. Itu energinya sangat-sangat membingungkan, karena ya Merkuri di Pisces aja udah agak-agak foggy, bikin kita ngeblur gitu kan. Karena ya Pisces itu kan sangat-sangat dreamers ya, pemimpi gitu. Merkuri di Pisces agak-agak beyond gitu, agak-agak beyond, nembus ruang dan waktu dan dimensi yang berbeda. Nah, sarannya sih kalau lagi conjunction antara Sun, Merkuri dan Neptune itu just go with the flow. Kadang kan secara mental kita pingin menyuarakan apapun yang ada di kita gitu ya. But this time just go with the flow. Karena memang Merkuri di Pisces itu agak-agak sulit dalam berkomunikasi. Beda lagi dengan Merkuri di Aquarius ya. Kalian mungkin akan kesulitan untuk mengkomunikasikan visi dan mimpi kalian itu. Tapi kalian mampu. Just do it. Nggak usah dikomunikasikan. Just do it. Kekuatan kalian bisa menggunakan kekuatan kalian itu di mana? Healer. The Star. Kalian bisa mendapatkan apapun itu yang kalian inginkan, wujudkan, mimpikan, harapan kalian itu akan terwujud. Kalian bisa menjadi healer. Karena The Star itu juga healing ya. Kalian bisa menjadi healer mungkin. Atau ya kalian akan mewujudkan apapun mimpi kalian tadi ya, dengan membersihkan apapun yang sudah tidak sesuai dengan kalian sendiri. Nah, ini energi Aquarius itu sendiri yang mana tentang status kalian, reputasi kalian, tentang nilai-nilai kalian. Tentang apa yang bernilai buat kalian, bagaimana kalian memberi prioritas. Clearing your energy untuk dapat mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Kembali ke jati diri kalian sendiri ya, supaya kita bisa lebih optimal. Kan dengan energi Mars, kartu keempat ya, dimana kalian harus lebih proaktif, dan kalian dapat the Tower, energi Mars itu sendiri. Mars ada di Gemini sampai tanggal 25 Maret ya. Tanggal 17 Maret officially Mars akan meninggalkan Gemini, mulai bergerak. Akhirnya dia keluar dari bayang-bayang retrograde ya. Sebenarnya retrograde udah kelar sejak bulan Januari kemarin ya. Tapi sampai sekarang dia masih pemanasan. Sampai tanggal 17 dia diam. Dan mulai bergerak tanggal 17 dan tanggal 25 dia masuk ke Cancer. Nah, buat Capricorn itu tentang relationship ya, entah personal, profesional, bahkan dengan diri kalian sendiri. Kalian akan melakukan gebrakan-gebrakan yang di luar kebiasaan kalian, dan itu akan bikin kaget orang-orang. Jadi kalau emang kalian punya kesulitan dalam membahasakannya ya,
Mercury di Pisces ya. Just do it. Orang mungkin kesulitan untuk mengerti atau paham apa visi kalian, ya lakukan saja ya kan? Karena mungkin selama ini kalian udah coba komunikasikan dalam sehari-hari gitu, keseharian kalian udah kalian komunikasikan, tapi masih ada yang belum nangkep juga maksudnya ya. Just do it. Energi Saturn kalian dapat The Chariot, nah, kan? Ini energi Cancer ya. Kalian akan dapatkan kemenangan, ya. Bahkan pengakuan untuk moving forward atau untuk pindah. Yang mana di Cancer nanti akan ada Mars. Apalagi Mars masuk ke Cancer, sifatnya yang sangat sensitif dan emosional gitu ya. Cancer itu kan elemen water ya, air. Mars di situ geruduk gitu. Tindakan kita akan sangat emosional. Tapi coba kalian kendalikan ya sisi terang dan gelapnya, dualitas kita masing-masing sehingga kalian bisa moving forward. Apapun gebrakan yang kalian lakukan, ya, terima saja sisi kedualitas dari sisi kalian itu, menerima kekurangan dan kelebihan kalian dan moving forward. Dan untuk energi Saturn di Pisces, Saturn di Pisces kalian dapat The Wheel of Fortune, roda kebuntungan. Ini energi Jupiter. Saturn di Pisces itu, karena Saturn itu tentang, nggak usah gue ulangin lagi ya, tapi Pisces itu originalnya adalah di rumah ke-12 karena dia zodiak terakhir. Rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya kasat mata, invisible, tidak terlihat ya, segala sesuatu ya, seperti energi, seperti frekuensi, seperti karma, alam bawah sadar, segala sesuatu yang di luar kuasa atau di luar nalar kita ya, di luar materi, itu Pisces. Jadi bisa jadi spiritual juga ya. Dan Saturn di Pisces itu secara general, secara global dan kolektif, itu fokusnya adalah di self healing process ya. Bagaimana pengembangan sisi spiritual kita. Okay. Karena kita diminta untuk bisa lebih dewasa, tanggung jawab dan disiplin secara mental dan emosional. Emosional pun tidak terlihat, mental pun tidak terlihat ya. Nah, di situ ada spiritual dekonstruksi dan rekonstruksi ya, bagaimana kita menghadapi atau menghandle alam bawah sadar kita sendiri. Okay. Dan di situ ada self undoing, yang mana kita release, melepaskan kebiasaan-kebiasaan atau pattern-pattern lama kita. Okay. Nah, kalian dapat energi Jupiter, dan Jupiter itu secara tradisional dia ruler planetnya Pisces. Yang jelas secara modern ruler planetnya adalah Neptune, dan Neptune juga ada di Pisces. Okay. Nah, Saturn bersama dengan Neptune itu imajinasi kita, mimpi, goal, visi, ya, idealisme kita, ideologi, whatever. Ya. Dengan bersama dengan Saturn di situ, Saturn yang akan sortir, ngefilter apapun mimpi kalian itu cukup realistis nggak sih? Karena Saturn kan bikin kita membumi ya, grounded. Untuk kita bisa tanggung jawab dan disiplin dan apapun pikiran benak kita, emosional kita sendiri ya, itu Saturn. Saturn yang akan mengungkapkan sesuatu itu real, realistis atau enggak. Kalau realistis, gue bantu lo untuk bisa merealisasikan. Itu energi Saturn di Pisces. Okay. Jadi apa yang kalian kalian butuh sadari, yaitu batasan-batasan dalam diri kalian sendiri dengan energi Jupiter. Karena Jupiter itu karma, berkah spiritual. Dan planet keberuntungan itu juga, itu sendiri. Dan juga visi, arahnya kemana nih untuk mendapatkan berkah spiritual. Kita harus bisa melampaui batasan-batasan kita, terlebih alam bawah sadar kita sendiri.
eh, ya, karena ini dia di Aries, Jupiter ada di Aries, buat Capricorn itu ada di rumah, bukan rumah dong, ya rumah, nope 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 nope, nope. Wait, Capricorn, Capricorn, Aries di mana sih? Capricorn, Aquarius, Pisces, ya di rumah, di rumah, ya benar di rumah. Ini karir, status, reputasi, dan visi jangka panjang. Yang ini di properti, rumah, ya, keluarga, tradisi, dan stabilitas emosional kalian. Balance antara pekerjaan atau karir, ya, dengan yang di rumah. Kalau kemarin selama tahun 2020, dari Desember 2020 sampai 2000 sampai sekarang ya. Saat gue baca ini Saturn masih ada di Aquarius. Kalian mungkin sudah melewati proses ya tentang apa yang bernilai buat kalian. Batasan-batasan kalian dalam memberi prioritas gitu. Masuk Jupiter di Aries ini tentang rumah. Mungkin ada yang mau pindah ya, untuk lepas dari apapun itu situasi di rumah atau keluarga. Anyway, alam bawah sadar kalian, the lovers, kalian punya pilihan ya. Ini energi Gemini, Mars masih di sana. Busybody, kalian menyibukkan diri mungkin ya selama 7 tahun terakhir ini, 7 bulan terakhir ini kalian menyibukkan diri dengan banyak mencoba ini, mencoba itu, passion baru ya. Ya, kesibukan baru lah. Oke, langsung aja kita ke pilihan ini, 2 terakhir ini, petunjuk dan saran untuk Capricorn di bulan Maret. Kalian udah milih ya, gue baca yang pertama dulu. Dua-duanya kebalik. The Coyote. Ini kalau tegak, entah itu baik atau buruk, yang jelas The Coyote itu adalah the sacred animal ya. The sacred animal, mungkin kalian sudah melampaui itu ya. The sacred animal, dia trickster. Dia datang sebagai pengacau, pengganggu, tapi dia mengacau atau mengganggu itu memang punya tujuannya. Ada karena memang kita membutuhkan itu. Gangguan itu kita butuhkan untuk kita diuji ya, rintangan atau tantangan itu supaya kita menjadi lebih yakin dengan apa yang kita lakukan atau enggak. The sacred animal, the trickster. Dan keadaannya kebalik ya, mungkin kalian, untuk beberapa dari kalian itu sudah kalian lewati ya. Yang terakhir adalah truth be told, tapi kebalik. Mungkin di sini kalian masih mendam ya. Kalian belum bisa menyampaikan sesuatu yang kalian ingin sampaikan. Lagi-lagi Merkuri di Pisces. Kalau kalian masih belum bisa menyampaikannya ya, kalian akan lakukan tanpa harus menyampaikannya, karena it's time for you to show the truth. Tunjukkan kebenaran itu. Tumbukan kedua ya, petunjuk dan saran untuk Api. The Luminous Warrior yang tegak. Jadi kalian sedang menggali ya, sinar atau api atau terang dari dalam diri kalian untuk kalian bisa tunjukkan kepada dunia tentang terang yang ada. Karena kalian sudah melewati itu kan, sudah melewati proses itu, tentang apa itu yang berharga.
Kedua, yin. Ini yin energinya feminin ya. Kalau secara tarot ini energinya Cancer. Time to show up. Ya. Time to nurture yourself. Waktu untuk merawat diri dan sekitar. Ya. Dan do it. Karena Cancer ada Mars di Cancer. Do it. Lakukan. Be the luminous warrior. Kalau emang kita peduli. Jangan terbatasi oleh persepsi-persepsi atau citra-citra yang memang itu tidak mewakili sinar kalian sendiri. Oke? Kalau ada Kapi yang mau baca secara personal atau private, di bawah di box description gue tuh ada nomor WA gue, kalian tinggal bas gue aja. Dan untuk yang lain, semoga resonate, berguna dan bermanfaat. Kalau ya, jangan lupa untuk like, comment, and share.